Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Isma Suryani, Aulia Neza Sabrina, Cizar Misnawati, Fendi Kristianto, dan Yuli Lestari mengucapkan terima kasih kepada Ibu APT Sri Suprapti SSI selaku dosen pembimbing lahan di Apotek Asa Medika dan seluruh karyawan di Apotek Asa Medika yang telah banyak membimbing kami selama melakukan praktik kerja lapangan di Apotek Asa Medika. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Ibu APT Farisya Nurhaini MSc selaku dosen pembimbing PKL Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktek kerja lapangan bidang apotek di Apotek Asa Medika periode 12 April sampai 24 April 2021. Apotek Asa Medika yang berlokasi di Jalan Nologaten nomor 216B, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jam operasionalnya dimulai pukul 7 pagi sampai jam 9 malam dengan fasilitas menyediakan obat, alat kesehatan, pelayanan resep, bekerja sama dengan praktek dokter, menerima pelayanan pengecekan darah atau tensi, pengecekan gula darah, kolesterol, serta asam urat. Visi misi Apotek Asa Medika yaitu visinya menjadi apotek penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kefarmasian yang cepat, tepat, dan ramah. Untuk misinya yaitu menyediakan perbekalan farmasi, alat kesehatan, serta komoditi penunjang di apotek, memberikan pelayanan kesehatan yang berdasarkan patient oriented, membuka kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan apotek dengan mengutamakan bantuan sosial. Kemudian untuk struktur organisasinya di Apotek Asa Medika yaitu pemilik sarana apotek dan apoteker pengelola apotek dijabat oleh Ibu Sri Suprapti M.Farm APT. Kemudian untuk apoteker pendampingnya dijabat oleh Ibu Ulfah Nurulki S.Farm APT serta Ibu Daniek Yulia Setiomurti S.Farm APT. Kemudian tenaga teknis kefarmasiannya dijabat oleh Ibu Amraini Amelia S.Farm serta bagian administrasinya dijabat oleh Ibu Sri Hastuti. Pada bagian pengelolaan Apotek Asa Medika, yang pertama bagian perencanaan yaitu berdasarkan pola konsumsi yang dilihat dari buku penjualan serta pola penyakit atau epidemiologi. Bagian kedua yaitu pengadaan melalui pemesanan ke PBF dengan kriteria legalitas PBF, ketersediaan barang di PBF, kualitas barang, penawaran diskon atau bonus, kecepatan dan ketepatan pengiriman barang, serta kemudahan pengembalian barang rusak atau kadaluarsa. Pada bagian yang ketiga yaitu pemesanan dengan cara membuat surat pesanan atau SP yang ditandatangani apoteker pengelola apotek yang dikirimkan ke PBF dengan jenis surat pesanan yang pertama surat pesanan non-narkotik psikotropik, surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropik, surat pesanan prekursor, dan yang terakhir surat pesanan obat-obat tertentu atau OOT. Selanjutnya yaitu bagian penerimaan. Alur pada bagian penerimaan yang pertama yaitu mengecek barang sesuai pesanan, mengecek harga barang, dan pengarsipan faktur. Pada bagian penyimpanan yaitu dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan yang tersusun secara alfabetis serta disesuaikan berdasarkan kelas terapi. Untuk pengeluaran obatnya menggunakan sistem FIFO atau First Expired First Out dan FIFO atau First In First Out. Pada bagian distribusi perbekalan farmasi melalui resep dan penjualan non-resep. Bagian pengendalian dan pemusnahan, yang pertama stok opnam yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Yang kedua, pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa, diantaranya obat dengan expired mendekati 3 bulan akan dipisahkan dengan obat lain dan diupayakan proses retur ke PBF dan dilakukan pemusnahan obat. Pada bagian pengelolaan resep, alurnya yaitu petugas melakukan screening administrasi, farmasetik dan klinik, resep diberi nomor, dicek ketersediaan obat,
persetujuan pasien, penyiapan atau peracikan obat, apoteker melakukan pemeriksaan sebelum penyerahan. Yang terakhir yaitu apoteker menyerahkan obat disertai informasi dan konseling. Resep yang telah dilayani akan dikumpulkan, didokumentasikan, dan dipisah jika terdapat resep narkotika atau psikotropika. Selanjutnya yaitu alur pengelolaan OWA. Yang pertama, pasien konsultasi, selanjutnya apoteker memilih pemilihan OWA yang tepat, kemudian penghitungan harga, kemudian konfirmasi persetujuan pasien, selanjutnya obat disiapkan dan dikemas, dan yang terakhir yaitu obat diserahkan dengan diberi informasi dan konseling. Ada beberapa pembukuan di Apotek Asamedika, diantaranya yaitu buku penjualan HV, buku OWA, buku penjualan obat resep, buku register faktur, buku kas, buku inkaso, serta buku defekta. Pada bagian pelaporannya ada beberapa yaitu laporan SIPNAP, laporan laba rugi, laporan pajak, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan apotek perorangan, dan pajak pertambahan nilai. Sekian presentasi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.